Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan studi kasus yang berjudul penentuan penjualan mobil bekas. Dengan anggota saya sendiri Latifah Riani Dewi, NIM 21.180.75 dan Salsabila Putri Amara, NIM 21.181.00. Selanjutnya, latar belakang akan dijelaskan oleh Salsabila Putri Amara. Yang pertama, latar belakang dari penentuan penjualan mobil bekas melibatkan beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa latar belakang yang menjadi pertimbangan dalam menentukan harga penjualan mobil bekas. Yang pertama itu usia mobil. Faktor penting dalam menentukan harga penjualnya. Umumnya, semakin tua mobil, semakin rendah nilai jualnya. Terus yang kedua, kondisi mobil. Kondisi fisik dan mekanis mobil juga sangat mempengaruhi harga jualnya. Mobil yang dalam kondisi baik, terawat dengan baik, dan tidak memiliki kerusakan besar akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi daripada mobil dengan masalah dan kerusakan yang signifikan. Yang ketiga, kiloan yang ditempuh. Jumlah kilometer yang sudah ditempuh oleh mobil juga mempengaruhi nilai jualnya. Semakin tinggi jumlah kilometernya, semakin rendah nilai jualnya. Merek dan model mobil. Merek dan model mobil juga berperan dalam menentukan harga jualnya. Beberapa merek atau model mobil memiliki reputasi yang lebih baik dalam hal kualitas dan daya tahan, sehingga harga jualnya cenderung lebih tinggi. Yang kelima, perawatan dan riwayat perbaikan. Perawatan dan riwayat perbaikan mobil juga harus dipertimbangkan. Mobil yang memiliki catatan perawatan yang baik dan dirawat dengan baik terdokumentasi akan cenderung memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Yang keenam, permintaan pasar. Faktor pasar juga memengaruhi harga jual mobil bekas. Jika ada permintaan yang tinggi untuk merek atau model mobil tertentu, harga jualnya akan cenderung lebih tinggi. Yang ketujuh, lokasi geografis. Lokasi geografis juga dapat mempengaruhi harga jual mobil bekas. Di beberapa wilayah atau negara bagian, harga mobil bekas mungkin lebih tinggi karena faktor-faktor seperti pajak penjualan yang lebih tinggi atau permintaan yang lebih besar. Yang B, basis pengetahuan yang digunakan. Di sini kita menggunakan tabel keputusan. Bobot nilai untuk penjualan mobil berbasis aplikasi dalam memasarkan mobil bekas yaitu di sini kita ada kode mobil, terus merek mobil, model mobil, harga mobil, sama bobot mobil. Bobot mobil ini terdiri dari satu itu kondisi mobil bekas sangat bagus, terus yang kedua itu kondisi mobil bekas bagus tetapi terdapat kerusakan di bagian bodi mobil. Yang ketiga itu kondisi mobil bekas kurang bagus karena terdapat kerusakan pada bagian mesinnya. Terus ada konsep teori. Konsep teori ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu penilaian mobil bekas. Konsep teori yang berkaitan adalah mempertimbangkan faktor-faktor seperti merek, model, tahun, kondisi kendaraan, dan jumlah kilometer yang telah ditempuh. Terus yang kedua, pemasaran dan penempatan produk. Pemasaran melibatkan identifikasi target pasar, segmentasi, dan penempatan produk yang tepat. Dalam konteks ini, aplikasi jual beli mobil bekas perlu memahami preferensi dan kebutuhan calon pembeli serta menawarkan mobil bekas yang sesuai. Pemasaran yang efektif melibatkan strategi komunikasi yang baik, seperti deskripsi lengkap, galeri foto yang menarik, dan informasi kontak yang jelas. Yang ketiga, penggunaan data dan analitik. Konsep teori yang relevan adalah penggunaan data dan analitik untuk memahami tren pasar. Yang keempat, interaksi sistem kecerdasan buatan. Teori ini melibatkan penggunaan
kecerdasan buatan seperti sistem penilaian otomatis, sistem rekomendasi, dan sistem pemantauan pasar. Yang kelima itu pengalaman pengguna yang memuaskan. Konsep teori pengalaman pengguna seperti user experience atau UX melibatkan menciptakan antarmuka pengguna yang intuitif, navigasi yang mudah, dan interaksi yang lancar. Yang keenam, keamanan dan kepercayaan. Konsep teori yang penting adalah menjaga keamanan dan membangun kepercayaan di antara pengguna aplikasi. Ini melibatkan implementasi langkah-langkah keamanan yang kuat, seperti verifikasi pengguna, pelindung data pribadi, dan sistem pembayaran yang aman. Terus ada tahapan pembuatan. Terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, penelitian pasar. Langkah pertama adalah melakukan penelitian pasar untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang harga pasar mobil bekas serupa. Ini melibatkan mencari informasi tentang harga penjualan mobil bekas dengan merek, model tahun, dan kondisi serupa di daerah geografis yang relevan. Yang kedua, penilaian kondisi mobil. Kondisi fisik dan mekanis mobil, periksa kerusakan, keausan, riwayat perbaikan, serta kelengkapan dan fungsi komponen utama mobil. Hasil penilaian ini akan mempengaruhi harga jual mobil bekas. Yang ketiga, menentukan harga dasar. Berdasarkan penelitian pasar dan penelitian kondisi mobil, tentukan harga dasar yang realistis untuk mobil bekas. Harga dasar ini akan menjadi titik awal dalam negosiasi dan mempertimbangkan nilai penurunan mobil seiring waktu. Terus yang keempat, pertimbangkan faktor-faktor tambahan. Faktor-faktor tambahan yang dapat mempengaruhi harga jual mobil bekas seperti usia mobil, jumlah kilometer yang ditempuh, riwayat perawatan dan perbaikan, serta reputasi merek dan model mobil. Yang kelima, penyesuaian harga. Sesuaikan harga dasar berdasarkan faktor-faktor yang ditemukan dalam penilaian dan penelitian pasar. Misalnya, jika mobil memiliki kerusakan atau keausan yang signifikan, mungkin perlu menurunkan harga, atau jika mobil memiliki riwayat perawatan yang baik dan memiliki fitur tambahan yang diinginkan, Anda mungkin bisa menaikkan sedikit harga. Menaikkan. Yang keenam, faktor eksternal. Pertimbangan faktor eksternal seperti keadaan ekonomi saat ini, pemerintahan pasar untuk merek atau mobil tertentu, dan faktor geografis yang dapat mempengaruhi harga jual mobil bekas di wilayah. Yang ketujuh, proses negosiasi. Setelah menentukan harga jual yang diinginkan, siapkan diri untuk memproses negosiasi dengan calon pembeli. Biasanya, pembeli akan mencoba menawar harga yang lebih rendah. Jika pastikan Anda memiliki batas harga minimum yang dapat diterima. Yang kedelapan, dokumentasi dan penjualan. Setelah mencapai kesepakatan harga dengan membeli, siapkan dokumen-dokumen penjual yang diperlukan seperti sertifikat kepemilikan, dokumen perawatan dan perbaikan, dan faktur penjualan. Pastikan semua proses transfer pemilikan dilakukan secara legal sesuai dengan hukum-hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Latifah. Yang hasil dan pembahasan. Untuk desain prototipenya, yang gambar pertamanya yaitu menu utama, kemudian gambar keduanya yaitu menu login, terus gambar ketiganya menu sign up, gambar keempatnya yaitu menu data mobil, gambar kelimanya yaitu menu data pelanggan, kemudian nomor 6 gambar menu data penjual, kemudian gambar ketujuhnya yaitu menu transaksi, gambar ke-8 yaitu cetak hasil, dan yang terakhir yaitu gambar menu help. Kemudian penjelasan fungsi pada desain prototype.
Gambar 1. Menu utama merupakan menu yang menampilkan daftar menu pada sebuah software aplikasi sesuai dengan fitur-fitur yang disediakan oleh aplikasi. Pada menu utama terdapat beberapa fitur, yaitu file berfungsi untuk menyimpan data, data entry berisi kumpulan data-data dari aplikasi, kemudian user seseorang yang menggunakan suatu layanan aplikasi, kemudian help berisi bantuan untuk mencari informasi yang tidak diketahui oleh pengguna, kemudian terdapat judul, berisi judul dari aplikasi yang dibuat, kemudian ada tombol mulai berfungsi untuk memulai aplikasi. Kemudian pada gambar kedua, menu login merupakan menu awal yang berfungsi untuk mendaftar jika belum mempunyai akun. Dalam menu login terdapat beberapa fitur, yaitu your full name berfungsi untuk memasukkan nama panjang dari pengguna untuk mendaftar akun, email address berfungsi sebagai alamat email yang digunakan untuk mendaftar akun, kemudian terdapat password berfungsi sebagai kata sandi yang dibuat untuk mengamankan akun, kemudian terdapat confirm password berfungsi untuk mengkonfirmasi password yang telah dibuat, kemudian terdapat tombol sign up berfungsi untuk mendaftarkan akun yang sudah dibuat. Kemudian pada gambar ketiga, menu sign up merupakan menu setelah melakukan pendaftaran akun yang telah dibuat. Pada menu sign up terdapat beberapa fitur, yaitu email address berfungsi sebagai alamat email yang dituju setelah pembuatan akun, kemudian terdapat password berfungsi sebagai kata sandi yang telah dibuat pada pendaftaran akun untuk bisa masuk ke aplikasi. Kemudian tombol login berfungsi untuk masuk ke dalam aplikasi. Kemudian pada gambar keempat, menu data mobil merupakan data-data dari mobil bekas yang ingin dipasarkan. Pada menu data mobil terdapat beberapa fitur, yaitu kode mobil berisi kode-kode mobil yang akan dijual, kemudian merek mobil berisi merek-merek mobil yang akan dijual, kemudian tombol tambah berfungsi untuk menambah jumlah data mobil yang akan dijual, kemudian ada tombol edit berfungsi untuk mengubah data mobil yang akan dijual, kemudian terdapat tombol simpan berfungsi untuk menyimpan data mobil yang akan dijual, kemudian terdapat tombol hapus berfungsi untuk menghapus data mobil yang akan dijual, kemudian terdapat tombol kembali berfungsi untuk kembali dari menu sebelumnya, kemudian terdapat daftar mobil berisi data-data mobil yang sudah diinputkan. Kemudian pada gambar 5, menu data pembeli merupakan data-data dari pembeli. Pada menu data pembeli terdapat beberapa fitur, yaitu NIK berisi nomor identitas yang digunakan sebagai syarat untuk membeli mobil bekas, kemudian terdapat nama berisi nama orang yang akan membeli mobil bekas, kemudian terdapat alamat berisi alamat tujuan dari orang yang membeli mobil bekas, kemudian terdapat nomor telepon berisi nomor telepon dari orang yang membeli mobil bekas. Kemudian terdapat tombol tambah berfungsi untuk menambah jumlah data pelanggan yang membeli mobil bekas. Kemudian terdapat tombol edit berfungsi untuk mengubah data pelanggan yang membeli mobil bekas. Kemudian terdapat tombol simpan berfungsi untuk menyimpan data pelanggan yang membeli mobil bekas. Kemudian terdapat tombol hapus berfungsi untuk menghapus data pelanggan yang membeli mobil bekas. Kemudian terdapat tombol kembali berfungsi untuk kembali dari menu sebelumnya. Daftar nama pelanggan berisi data-data pelanggan yang sudah diinputkan. Kemudian gambar 6, menu data penjualan merupakan data-data dari hasil penjualan mobil bekas. Pada menu data penjualan terdapat beberapa fitur, yaitu nama pelanggan berisi nama pelanggan yang membeli mobil bekas, kemudian alamat berisi alamat tujuan dari pelanggan yang membeli mobil bekas, kemudian nomor telepon berisi nomor telepon dari pelanggan yang membeli mobil bekas, kemudian terdapat kode mobil berisi kode mobil bekas yang dibeli oleh pelanggan, kemudian merek mobil berisi merek mobil bekas yang dibeli oleh pelanggan, kemudian terdapat tombol tambah berfungsi untuk menambah jumlah data penjualan yang telah membeli mobil bekas, kemudian ada tombol edit berfungsi untuk mengubah data penjualan yang telah membeli mobil bekas, kemudian terdapat tombol simpan berfungsi untuk menyimpan data penjualan yang telah membeli mobil bekas, kemudian terdapat tombol hapus berfungsi untuk menghapus data penjualan yang telah membeli mobil bekas. Kemudian terdapat tombol kembali berfungsi untuk kembali dari menu sebelumnya. Kemudian terdapat daftar penjualan berisi data-data penjualan yang telah diinputkan. Kemudian gambar 7, menu transaksi merupakan
menu pembayaran yang digunakan untuk membayar mobil bekas yang dibeli. Pada menu transaksi terdapat beberapa fitur, yaitu merek mobil berisi merek mobil bekas yang dibeli oleh pelanggan, kemudian harga mobil berisi harga dari mobil bekas yang dibeli oleh pelanggan, terus jumlah pembelian berisi jumlah pembelian mobil bekas yang dibeli oleh pelanggan, kemudian jumlah pembayaran berisi total pembayaran dari hasil pembelian mobil bekas yang dibeli oleh pelanggan, kemudian jenis pembayaran berisi jenis metode pembayaran yang akan dipakai untuk membeli mobil bekas yang dibeli oleh pelanggan. Tombol cash berfungsi untuk pembayaran melalui uang tunai atau cash. Tombol kredit berfungsi untuk pembayaran melalui cicilan atau kredit. Tombol transfer berfungsi untuk pembayaran via online atau transfer. Kemudian terdapat tombol kembali berfungsi untuk kembali dari menu sebelumnya. Gambar 8. Cetak hasil merupakan hasil dari inputan data-data yang telah diinputkan sebelumnya untuk pembelian mobil bekas oleh pelanggan. Pada cetak hasil terdapat beberapa fitur, yaitu nama pelanggan berisi nama pelanggan yang membeli mobil bekas, kemudian terdapat kode mobil berisi kode mobil bekas yang dibeli oleh pelanggan, kemudian merek mobil berisi merek mobil bekas yang dibeli oleh pelanggan, kemudian terdapat harga mobil berisi harga mobil bekas yang dibeli oleh pelanggan, kemudian terdapat jenis pembayaran berisi tentang jenis pembayaran yang dipilih oleh pelanggan untuk membayar mobil bekas yang dibeli, bisa berupa cash, kredit, atau transfer. Kemudian tombol selesai berfungsi untuk keluar dari aplikasi setelah selesai menginputkan data-data dan cetak hasil. Kemudian tombol kembali berfungsi untuk kembali dari menu sebelumnya. Kemudian pada gambar 9, menu help merupakan menu bantuan untuk mencari informasi yang tidak diketahui oleh pengguna. Terdapat about berisi tentang tujuan, kemudian petunjuk pembelian berisi tentang cara pembelian mobil bekas, kemudian programmer berisi tentang program-program dari aplikasi. Selanjutnya, desain alur sistem. Yang pertama user memulai aplikasi, kedua user melakukan registrasi akun, ketiga user melakukan login untuk masuk, keempat menginputkan data mobil, kelima menginputkan nama pelanggan, keenam menginputkan data penjualan, ketujuh melakukan transaksi, kedelapan cetak hasil inputan, dan yang kesembilan diarahkan ke menu bantuan. Selanjutnya, metode atau algoritma. Algoritma regresi linier. Algoritma ini digunakan untuk memprediksi harga jual mobil bekas berdasarkan variabel-variabel seperti tahun pembuatan, kilometer yang sudah ditempuh, kondisi fisik mobil, dan faktor lainnya. Regresi linier dapat membantu dalam mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel ini dan harga jual mobil bekas. Untuk kesimpulan dasaran dilanjutkan oleh Sabila. Untuk kesimpulan dari penentuan penjualan mobil bekas adalah bahwa ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan nilai jual mobil bekas. Beberapa faktor utama meliputi tahun pembuatan dan kilometer mobil, kondisi fisik mobil, riwayat perawatan dan perbaikan, popularitas merek dan model, harga pasar dan permintaan, fitur tambahan, serta lokasi dan geografi. Sarannya itu, yang pertama, cek kondisi mobil, periksa dengan cermat kondisi fisik mobil termaksud bagian eksterior dan interior. Tinjauan kerusakan atau tanda-tanda korosi yang mungkin ada. Yang kedua itu riwayat perawatan mobil. Kumpulkan semua informasi terkait riwayat perawatan dan perbaikan mobil. Yang ketiga, dokumentasi lengkap. Siapkan semua dokumentasi terkait kepemilikan, bukti pemeliharaan, dan riwayat servis. Yang keempat, menentukan harga yang kompetitif. Tentukan harga yang kompetitif namun relatif. Yang kelima, pertimbangan penawaran tawar-menawar, pertimbangan untuk melakukan negosiasi harga
yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Yang keenam, pemasaran efektif. Gunakan berbagai platform pemasaran online seperti situs web, khususnya penjualan mobil bekas dan media sosial, dan forum otomotif untuk memasarkan mobil. Nah, yang ini akan dijelaskan oleh Latifah. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang desain interface dari aplikasi penentuan penjualan mobil bekas. Di menu utama ini terdapat file, data entry, user, dan help. Kemudian terdapat judul yaitu penentuan penjualan mobil bekas. Ya, kita langsung ke mulai saja. Ya, selanjutnya yaitu menu login. Di sini terdapat your full name yaitu mengisikan nama panjang dari pelanggan. Kemudian terdapat email address yaitu alamat email dari pelanggan untuk mendaftar akun. Kemudian terdapat password yaitu membuat password sesuai dengan keinginan. Kemudian ada konfirmasi password yaitu untuk mengkonfirmasi password yang sebelumnya. Ya, dilanjutkan ke menu sign up. Ya, di menu sign up ini terdapat email address yaitu alamat email dari pelanggan yang sudah dibuat. Kemudian terdapat password yaitu password yang dibuat pada pendaftaran akun. Selanjutnya yaitu menu login. Ya, selanjutnya yaitu menu data mobil. Di sini terdapat kode mobil, merek mobil. Ya, di sini kita menginputkan kode mobilnya, misalnya M001, kemudian merek mobilnya yaitu Avanza. Lalu maka data yang telah diinputkan akan disimpan pada daftar mobil. Selanjutnya data tersebut akan disimpan. Ya, selanjutnya yaitu ke menu data pelanggan. Di sini terdapat nick, nama, alamat, nomor telepon. Untuk mengisikan nick yaitu nomor identitas dari pelanggan yang akan membeli mobil bekas. Kemudian terdapat nama yaitu nama pelanggan yang membeli. Kemudian alamat yaitu alamat tujuan atau alamat dari pelanggan yang membeli mobil. Kemudian terdapat nomor telepon yaitu nomor telepon dari pelanggan yang membeli mobil bekas. Kemudian data-data tersebut akan disimpan pada daftar pelanggan, kemudian dilanjutkan dengan simpan. Kemudian dilanjutkan dengan menu data penjualan. Di sini terdapat nama pelanggan, alamat, nomor telepon, kode mobil, merek mobil. Di mana yang sebelumnya kita kan sudah menginputkan nama pelanggan. Maka di sini akan tertera nama pelanggan, alamatnya, nomor teleponnya, kode mobilnya, merek mobilnya, kemudian akan disimpan. Kemudian akan masuk ke daftar penjualan. Kemudian dilanjutkan dengan menu transaksi setelah menginputkan data mobil yang akan dibeli, kemudian data pelanggan, kemudian akan masuk ke data penjualan, kemudian akan dilanjutkan ke menu transaksi, di mana pada menu transaksi itu terdapat merek mobil, harga mobil, jumlah pembelian, jumlah pembayaran, dan jenis pembayarannya. Untuk merek mobilnya kan sudah diinputkan pada menu data mobil, kemudian harga mobilnya yaitu juga sudah diinputkan. Jadinya kemudian jumlah pembeliannya juga sudah diinputkan dan jumlah pembayarannya juga sudah tertera. Jadinya pada menu transaksi ini kita bisa memilih melalui cash, kredit, atau transfer. Jika kita memilih cash, maka akan dilanjutkan ke cetak hasil. Nah, di cetak hasil ini terdapat nama pelanggan, kode mobil, merek mobil, harga mobil, dan jenis pembayarannya. Nah,
untuk nama pelanggannya kan sudah diinputkan pada data pelanggan, kemudian kode mobilnya juga sudah diinputkan pada data mobil, dan merek mobilnya juga sudah diinputkan pada data mobil. Dan untuk harga mobilnya diinputkan pada data penjualan, kemudian jenis pembayarannya juga sudah dipilih pada menu data penjualan, menu transaksi. Jadinya jika menekan tombol kembali, maka akan kembali kepada menu transaksi. Pada menu transaksi tersebut, jika tidak ingin memilih cash, bisa memilih kredit. Nah, untuk menu kredit juga cetak hasilnya juga sama, tetapi perbedaannya cuma di jenis pembayarannya. Begitu juga dengan menu transfer, cetak hasilnya sama, tetapi berbeda pada jenis pembayarannya. Kemudian klik tombol selesai. Maka akan dilanjutkan pada menu help, yang dimana berisi tentang about, petunjuk pembelian, programmer. Nah, kalau about itu berisi tentang aplikasi atau tujuan dari aplikasi tersebut. Kemudian pada petunjuk pembeliannya itu berisi tentang petunjuk-petunjuk pembelian mobil bekas jika tidak mengetahui caranya. Kemudian para programmer yaitu program-program dari aplikasi penjualan mobil bekas. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.